Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin, muslimat, saimin, saimat, jamaah Masjid Raya Bintaro Jaya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan rangkaian kemuliaan yang Allah turunkan dalam kehidupan kita, sehingga di malam yang penuh keberkahan ini Allah masih mengizinkan kita untuk merangkai kebaikan dan kesalehan serta ketaatan semata-mata kepadanya. Dan semoga apa yang kita sampaikan dan kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan catatan rahmat dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah riwayat di zamannya Al-Imam Hasan Al-Basri, datang kepada beliau 3 tamu dengan keluhan yang berbeda. Yang pertama, keluhannya adalah kepala suku yang kampungnya tak dirundung hujan. Kemudian yang kedua, datang tamunya yaitu seorang saudagar yang bisnisnya lagi menurun penghasilannya. Yang ketiga adalah sepasang suami istri yang sudah lama menikah tetapi belum dikaruniai keturunan. Al-Imam Hasan Al-Basri menjawab ketiga pertanyaan tersebut dari 3 tamunya yang keluhannya berbeda-beda dengan satu jawaban. Untuk kepala suku tersebut ia katakan, alaikum bil istighfar. Kalian satu kampung memperbanyak beristighfar. Untuk saudagar tersebut, Imam Hasan Al-Basri juga mengatakan, alaika bil istighfar, engkau beristighfar. Untuk sepasang suami istri itu, Imam Hasan Al-Basri juga mengatakan, alaikuma bil istighfar, kalian berdua memperbanyak membaca istighfar. Sang murid bertanya, kenapa pertanyaan yang berbeda, masalah yang berbeda, jawabannya sama? Dan ternyata yang dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri termaktub dalam Al-Quran Al-Karim dalam surat Nuh. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjabarkan kepada kita bahwasanya betapa istighfar itu menyelesaikan banyak masalah. Dan amalan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri kepada orang yang mengunjunginya itu berdasarkan yang termaktub dalam Al-Quran Al-Karim. Betapa istighfar itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan dengan berkat istighfar. Betapa orang yang melantunkan istighfar, rizkinya yang lagi merosot tersebut, wa yumdidkum bi amwal, kata Allah. Allah persembahkan bukan hanya satu harta tapi banyak harta kepada orang yang rajin beristighfar. Dan yang ketiga, wabanin, anak turunan. Dan ternyata beberapa waktu kemudian kepala suku itu datang mengunjungi Imam Hasan Al-Basri tidak sendirian. Rombongan satu kampung mengucapkan terima kasih karena ajaran amalan Imam Hasan Al-Basri kepada kampung itu untuk memperbanyak membaca istighfar. Kampung mereka kembali subur. Dan juga saudagar itu kembali datang menjumpai Imam Hasan Al-Basri dengan membawa aneka hadiah sambil berterima kasih. Berkat amalan istighfar, rizkinya bertambah dan berlipat-lipat. Dan sepasang suami istri itu yang lama tak diberi keturunan datang kembali mengunjungi Imam Hasan Al-Basri sambil mengabarkan istrinya telah hamil. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sedang beranjak menuju Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan sejatinya amalan-amalan yang patut ditegakkan tidak jauh berbeda dengan dari awal Ramadan, seperti bersedekah, seperti qiyamul lail, seperti tilawatul Quran,
Dan ada satu tambahannya lagi, yaitu i'tikaf. Adapun sedekah, ada sebuah riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sa'iman ala ta'amin aw syarabin min halalin, sallat alaihi al-malaikah fi sa'ati syahr Ramadan, wa salla alaihi Jibril lailatul qadar." Nabi mengatakan, siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan, memberi minum bagi orang yang berpuasa, maka para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan mendoakannya sepanjang hari di bulan Ramadan. Wasalla alaihi Jibril, dan Jibril alaihi salam sebagai panglimanya para malaikat akan mendoakannya pada malam-malam qadar. Jadi untuk menjemput malam qadar itu, selain dengan media i'tikaf, bisa juga dengan menggunakan media sedekah. Jadi sedekah yang lebih dikuatkan lagi di 10 hari terakhir, itu punya potensi seorang hamba Allah bersua dengan Lailatul Qadar. Bisa jadi ada di antara kita belum memiliki kesempatan untuk beriktikaf. Masih banyak kesibukan-kesibukan dan kewajiban-kewajiban duniawi, dan itu juga merupakan amaliyah ibadahnya, tugas-tugas kantor yang harus dia tuntaskan, sehingga tak memiliki waktu untuk beriktikaf dengan sempurna. Karena kita tahu model iktikaf ini ada dua, ada yang murni iktikaf, ada yang semi iktikaf. Kalau yang semi iktikaf dari habis tarawih sampai subuh, dia pulang ke rumah istirahat, kemudian setelah itu dia berangkat aktivitas ke kantornya. Ini semi i'tikaf. Kalau yang murni i'tikaf, mulazamatul masjid lil ibadah, melazimkan dirinya dengan masjid semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melepas seluruh atribut-atribut duniawi yang masih bersarang padanya, itu dilepaskan semua, semata-mata hanya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak update status, ya, hanya melaksanakan 3 hal: baca Quran, salat, dan zikrullah. Sedikit bicaranya, tidak banyak ngobrol. Itu yang i'tikaf murni. Bahkan sedikit tidurnya. Jadi jangan sampai ada orang dia mengatakan dia i'tikaf, tapi ternyata pindah tempat tidur, ya. Dia datang ke masjid lengkap yang dia bawa: kasur lipat, handphone, power bank, charger, biskuit 2 kaleng, bawa termos. Nah, ini antum mau i'tikaf atau mau camping? Jadi kalau mau i'tikaf itu ikut seperti Nabi yang prihatin, ya, yang makannya sedikit, menggiatkan dan lebih menseriuskan lagi amaliyah ibadahnya, dan sedikit tidurnya. Bahkan orang yang beriktikaf ketika ada temannya datang ke masjid mengajaknya ngobrol, dia tidak meladeninya. Ditanya apa kabar, alhamdulillah bi khair, selesai. Ditanya obrolan yang lain, dia langsung menunjukkan jari telunjuknya ke mulutnya, bahwasanya dia sedang i'tikaf. Kan terkadang lagi i'tikaf, ada teman datang sholat zuhur, ajak bercakap-cakap, lanjut. I'tikaf mulazamatul masjid lil ibadah, melazimkan dirinya dengan masjid semata-mata untuk beribadah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang belum sanggup boleh ambil yang semi i'tikaf. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada istighfar tadi. Ini salah satu amalan di 10 hari terakhir. Setidaknya kita memperbanyak membaca istighfar. Di samping juga kita memohon pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena doa yang kita baca untuk mendapatkan Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa afuwun? Kata ulama, kenapa afuwun? Yang diajarkan sama Nabi. Kenapa Allahumma innaka afuun? Kenapa enggak Allahumma innaka ghafurun? Ternyata kata para ulama salafus salihin, Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur iya, Al-Afu juga iya, At-Tawwab juga iya. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur berarti Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan diampuni oleh Allah, tapi catatan itu masih ada. Ya, ibaratnya residivis dosa. Lalu ketika Allah itu Al-Afu,
ketika Allah menurunkan pemaafan kepada hamba-hambanya, itu ketika Allah berikan pemaafan, itu Allah hapus dosanya dan Allah tutup semuanya dan menjadi lembaran baru. Makanya ketika kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, kita minta sama Allah al-afu, pemaafan. Jadi benar-benar bersih sehingga siap untuk bersua dengan Lailatul Qadar. Malam yang menurut ulama al-qadar itu bisa bermakna takaran atau ukuran, maka dikatakan qadar. Sudah jadi bahasa Indonesia kadar. Emas itu kadarnya berapa? Malam qadar, malam di mana Allah perintahkan malaikatnya untuk mengukur kadar keimanan hamba-hambanya. Al-qadar juga bisa bermakna sempit. Dalam Al-Quran dikatakan Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu yang melapangkan rizki buat siapa saja dari hamba-hambanya. Wa yaqdir, Allah juga yang menyempitkannya. Lalu Al-Qadar kata ulama juga bisa bermakna malam sempit. Arti daripada malam yang sempit, kenapa? Karena pada malam hari itu bumi terasa begitu sempit. Karena tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Seluruh malaikat-malaikat Allah turun, tumpah ruah di buminya Allah Subhanahu wa taala yang dipimpin oleh panglimanya para malaikat, yaitu Jibril alaihi salam, sehingga bumi terasa begitu sempit. Kemudian dikatakan sempit karena waktunya sempit, cuma sebentar. Dan salah satu amalan yang kita lakukan adalah memperbanyak membaca istighfar. Selain kita memperbanyak baca Quran, selain kita memperbanyak qiyamul lail, kenapa perlu istighfar? Karena istighfar jembatan menuju taubat. Kata ulama, tidak semua orang yang beristighfar bertaubat, tapi semua orang yang bertaubat pasti beristighfar. Kenapa? Karena istighfar tak butuh syarat, tetapi taubat dia butuh syarat. Jika syaratnya tak terpenuhi, maka dia belum bertaubat. Kan banyak orang mengucapkan istighfar, habis itu dia buat lagi. Banyak orang dia baca istighfar sambil tertawa. Ya, tidak semua orang beristighfar dia bertaubat, tapi semua orang yang bertaubat dia beristighfar jika dalam taubatnya dia memenuhi syarat-syarat taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat tahu kita hambanya ini sering bergelimang dengan aneka maksiat dan kedurhakaan. Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, innakum tukhti'una fil laili wan nahar." Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian itu sering berbuat salah di malam dan di siang hari. Fa ana aghfiruz dzunub, dan aku Allah Subhanahu wa taala pengampun dosa. Jadi Allah tunjukkan nih sifat manusia sama sifat Allah. Allah bilang, kalian ini manusia, kerjaannya kalian tukhti'una bil laili wan nahar. Kerjaannya seringnya buat salah siang dan malam. Aku Allah beda sama kalian, kata Allah. Fa ana aghfiruz dzunub. Fa ana ghafiruz dzunub. Aku ini Allah pengampun dosa-dosa. Fastaghfiruni, kata Allah, maka minta ampun sama aku, kata Allah, maka aku pasti ampuni kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu sekali kebiasaan kita, dan Allah siapkan kendaraan namanya istighfar tersebut. Dan jika kita sudah sungguh-sungguh beristighfar, maka kita akan masuk kepada ranah taubat. Kata para ulama, setidaknya 3 syarat utama ketika seorang hamba Allah akan bertaubat. Yang pertama, at-takhalli min jami'il ma'asi waz-dzunub. Dia mengosongkan dirinya dari segala macam bentuk dosa dan kemaksiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, an-nadamu ala kulli dzambin salifin. Dia menyesali segala macam bentuk dosanya di masa lampau. Ada penyesalan yang mendalam. Yang ketiga, wal azmu ala adamil audah. Memiliki tekad yang begitu kuat untuk tidak mengulangi lagi. 3 syarat ini harus dipenuhi. Dan jika dia penuhi 3 syarat tersebut, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi baik dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala macam bentuk permintaan yang dia ajukan kepada Allah, Allah penuhi. Terjadi di zamannya Imam Hasan Al-Basri juga.
salah seorang yang bernama Utbah al-Ghulam, penjahat kelas kakap. Utbah al-Ghulam pulang di pagi hari. Malam hari dia hiasi hidupnya dengan aneka kemaksiatan dan kedurhakaan. Ketika dia pulang lewat depan majlis rumahnya Imam Hasan al-Basri, dia dengar waktu itu Imam Hasan al-Basri sedang mengajar santri-santrinya sambil membaca firman Allah surat Al-Hadid. Salah satu firman Allah dalam surat Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ketika dia dengar firman Allah ini, Utbah al-Ghulam terkejut dan tersentak. Dia merasa seolah-olah firman Allah yang baru saja dibacakan itu tertuju padanya. Langsung dia katakan, al-ana ya Rabb, al-an. Sambil teriak, ya Allah sekarang, ya Allah sekarang. Didengar oleh murid-muridnya, santri-santri Imam Hasan al-Basri. Tengok ke belakang, ternyata itu Utbah al-Ghulam. Ini penjahat ini. Ngapain dia berhenti di belakang? Terus dia berteriak. Dia bilang, ya Imam, apakah Allah itu betul-betul mengampuni dosa hambanya? Iya. Apakah benar-benar diampuni walaupun banyak sekali dosanya? Iya. Kata Imam Hasan al-Basri. Terus dia maju ke depan. Kalau aku betul-betul serius bertaubat, apakah Allah setelah itu memenuhi segala macam bentuk permintaanku? Iya. Asal benar-benar engkau serius dan tak kembali lagi berbuat. Kan ciri khas hamba Allah yang muttaqin, ketika dia sudah bertobat, walam yusirru ala ma fa'alu, ya, tidak mengulangi perbuatannya yang pernah dilakukan itu. Kemudian dia mengatakan, ya, kalau begitu mulai sekarang saya bertobat. Setelah selesai itu, dia berdoa dengan suara yang kencang dan didengar oleh Imam Hasan al-Basri dan santri-santrinya. Dia minta 3 permintaan, nggak tanggung-tanggung nih, baru taubat langsung minta 3. Ya Rabb, kalau engkau terima taubatku ini, yang pertama aku minta, jadikan aku orang yang faham Al-Quran dan mendalami tentang Al-Quran. Yang kedua dia katakan, ya Rabb, kalau engkau benar-benar terima taubatku ini, jadikan aku orang yang merdu bacaan Al-Qurannya, dan siapa saja yang dengar bacaanku terpukau dan hatinya menjadi lembut walaupun hati mereka sekeras batu sekalipun. Yang ketiga, ya Rabb, aku minta kepada engkau, kalau benar-benar engkau terima taubatku ini, berikan aku rizki min haitsu la yahtasib. Berikan aku rizki dari jalur yang tak pernah diduga-duga. Diaminkan oleh yang mendengarnya. Karena sebagai seorang mukmin, ketika ada saudaranya berdoa, aminin. Jangan bilang masa iya. Aminin. Ngeremehin, jangan ngeremehin. Aminin. Dalam sejarah apa yang terjadi berikutnya? Utbah al-Ghulam, 3 permintaannya Allah penuhi semuanya. Dikabarkan Utbah al-Ghulam di kemudian hari jadi orang yang faham Al-Quran, mengerti Al-Quran. Di kemudian hari Utbah al-Ghulam bacaannya begitu indah, dan bahkan siapa saja yang mendengar bacaannya langsung luluh hatinya. Dan dikabarkan Utbah al-Ghulam setiap hari di pagi hari di depan pintu rumahnya ada kuah sop yang masih hangat dan beberapa potong roti setiap hari, dan tidak ketahuan siapa yang antar sampai ia meninggal dunia. Menunjukkan hamba Allah yang benar-benar datang bersimpuh, mengaku segala macam bentuk dosa dan nista yang dia buat. Setelah itu benar-benar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah menyatakan Allah itu ghafiruz dzunub, pengampun segala macam dosa. Apa yang dia minta Allah kasih. Terakhir, kisah juga ini. Ini kisah berkaitan dengan firman Allah, wa huwal ladzi yaqbalu tauba an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Redaksi ilahiyah itu Allah katakan Allah yaqbal. Itu present tense, fi'il mudhari'. Itu Allah segera terima. Ketika hambanya datang saat itu, Allah langsung terima taubatnya. Kejadian ini termaktub dalam salah satu kitabnya Imam Al-Ghazali. Beliau mengkisahkan di zaman itu ada seorang anak muda yang imannya lemah, sering terjebak dengan maksiat. Tetapi setiap kali dia selesai maksiat, nangis dia. Tapi ulang lagi. Setiap kali dia buat maksiat, nyesal. Ulang lagi, nyesal lagi. Akhirnya dia ambil buku catatan tentang maksiatnya. Setiap kali dia selesai maksiat, dia catat. Terus minta ampun sama Allah.
Tiap kali dia habis maksiat, catat lagi, minta ampun sama Allah. Suatu hari dia sakit keras, lalu dia meninggal dunia. Jenazahnya diurus sama keluarganya, ya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, lalu dikuburkan. Setelah selesai, beberapa hari kemudian keluarganya masuk ke kamarnya, merapikan kamarnya, membersihkan seluruh area kamarnya, menemukan buku itu. Buku yang keluarganya tidak pernah tahu. Dan mereka buka. Bagian depan buku tersebut dia menulis, inilah dosa-dosaku di buminya Allah Subhanahu wa taala. Tulisannya itu. Keluarganya mulai buka halaman pertama. Halaman pertama tertulis firman Allah, wa huwal ladzi yaqbalu tauba an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Dia tulis firman Allah itu. Firman Allah itu yang dia tulis. Dan dia Allah yang menerima taubat hamba-hambanya, dan Allah yang memaafkan segala macam bentuk kesalahan hamba-hambanya. Itu yang dia tulis. Keluarganya mulai pengen tahu halaman berikutnya apa dosa-dosanya. Dan subhanallah, ketika dibuka, tidak ditemukan satu tulisan pun. Dibuka lagi, tidak diketemukan. Atas izin Allah, rentetan tulisan dia tentang maksiatnya, dosanya, Allah tidak izinkan dibaca oleh keluarganya. Gara-gara dia percaya sama firman Allah, wa huwal ladzi yaqbalu tauba an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Dan dia Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba-hambanya dan memaafkan segala macam bentuk kesalahan hamba-hambanya. Ayat inilah yang pernah dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika ada seorang wanita datang berkeluh kesah kepada Abu Hurairah tentang maksiatnya, yaitu berzina sampai hamil, melahirkan anak hasil zina. Dan anak itu dia bunuh. Abu Hurairah memarahinya. Lalu Abu Hurairah mengatakan, engkau tidak bakal diampuni oleh Allah, dosamu berlipat-lipat. Setelah itu wanita itu pergi, dan Abu Hurairah mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya apakah fatwa dia itu betul dan sudah tepat. Lalu Rasul mengatakan, ya Abu Hurairah, ingatkah engkau pada firman Allah, wa huwal ladzi yaqbalu tauba an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Lalu Abu Hurairah setelah itu langsung mencari wanita tersebut dan mengatakan, peluangmu untuk taubat tetap ada berdasarkan firman Allah ini. Allah yaqbalu taubah. Ini bulan Ramadan, ini malam Ramadan, dan ini menuju Ashrul Awakhir. Kuatkan segala macam bentuk amaliyah-amaliyah yang terbaik. Hadirkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta segala macam bentuk permintaan. Sandarkan semuanya kepada Allah. Ulama bilang la tatlubil makhluq wallahu aqrab. Jangan minta sama makhluk. Allah lebih jauh dekat denganmu. Yang paling dekat sama kita siapa? Allah. Bilang kekasih? Enggak. Kekasih itu di dunia saja. Ketika meninggal ikut enggak? Kagak ikut. Nangis? Iya, sebentar, cuma seminggu, habis itu ketawa lagi. Paling dekat sama kita siapa? Allah. In tatlubil makhluk tat'ab, kata ulama. Kalau engkau masih minta sama manusia, kau capek. Bakal capek. Manusia kadang kasih, kadang tidak. Bahkan lebih banyak suka janji, janji demi janji. In tatlubil makhluk tat'ab. Tentu kita tidak mau capek hidup kita. Jika tidak mau capek hidup kita, sandarkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.